Om Swastiastu, berjumpa lagi dalam channel Arya TBDS, di mana pada video kali ini saya akan membuat sebuah video pembelajaran seperti biasa tentang materi segi empat dengan topik bahasan yaitu adalah persegi panjang dan persegi. Nah, di mana pada materi ini adalah materi kelas 7 semester 2. Nah, jika kita berbicara tentang persegi dan persegi panjang dalam konteks segi empat, pasti kita akan mengingat tentang materi kita waktu sekolah dasar dulu atau SD, itu tentang materi bangun datar, di mana bangun datar itu merupakan bangun dua dimensi atau apa kita katakan adalah bidang yang hanya bisa dilihat dari satu sudut pandang saja dan hanya memiliki panjang dan lebar. Nah, untuk lebih jelasnya kita simak videonya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari tentu kita pernah melihat benda-benda di sekitar kita yang berbentuk persegi panjang dan persegi. Nah, contohnya dalam persegi panjang itu adalah ada televisi LED, lalu ada papan tulis yang mungkin sering digunakan guru-guru kalian, lalu ada smartphone atau handphone yang sering kita gunakan untuk chattingan atau mungkin bermain game. Lalu dalam persegi, bentuk-bentuk yang sering kita temui itu adalah ada papan catur, lalu ada jam dinding yang bentuknya persegi, dan kertas lipat yang mungkin sering kalian gunakan untuk membuat origami. Nah, yang berikutnya, di mana dalam persegi panjang dan persegi itu memiliki sifat-sifat tersendiri. Nah, kita perhatikan di sini. Oke, kita perhatikan pada persegi panjang. Di sini ada sebuah gambar TV LED dan ada sebuah bangun datar persegi panjang, di mana bentuk dari TV LED ini adalah menyerupai bentuk persegi panjang. Nah, kita perhatikan pada persegi panjang ABCD dengan titik potong atau titik pusatnya itu adalah pada titik 0. Titik pusatnya itu berada pada titik O. Nah, ini adalah titik O. Nah, di mana dalam persegi panjang itu memiliki sifat-sifat tersendiri, yaitu sebagai berikut. Nah, di mana dalam persegi panjang itu sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Kita perhatikan. Sisi yang berhadapan adalah sisi AB yang pertama. AB dengan sisi CD. Nah, jadi sisi yang berhadapan pertama adalah sisi AB dan CD, di mana AB dan CD itu berada pada posisi yang sejajar. Yang berikutnya itu ada sisi AD atau sebagai lebarnya sejajar dengan sisi CB atau BC. Nah, di mana AD itu sama dengan BC, begitu pula BC sama dengan AD, dan juga kedua sisi tersebut memiliki posisi yang sejajar. Nah, lalu sifat yang kedua yaitu setiap diagonalnya sama panjang. Nah, jadi bagi yang tidak mengetahui diagonal itu yang mana, diagonal itu garis yang melintang melewati titik atau garis lurus yang melewati titik pusat atau titik inti dari sebuah bidang bangun datar. Nah, contoh seperti ini. Contoh dari diagonal dari ABCD adalah AC dan BD. Nah, ini adalah diagonal dari persegi panjang ABCD. AC dan BD. Nah, setiap diagonalnya sama panjang, jadi AC itu sama dengan BD. Begitu pula juga BD sama dengan AC. Nah, yang berikutnya, diagonalnya saling membagi dua dan sama panjang. Nah, kita perhatikan di sini bahwa setiap diagonalnya dia saling membagi dua. Nah, kurang jelas ya. Mungkin saya akan hapus dulu di sini. Nah, setiap diagonalnya dia saling membagi dua dan sama panjang. Jadi BC itu dibagi menjadi BO dan DO atau OB dan OD. Begitu pula dengan AC. Itu dia juga terbagi menjadi AO dan OC atau CO. Nah, yang berikutnya, keempat sudutnya membentuk sudut siku-siku. Nah, kita perhatikan di sini bahwa keempat sudut dari persegi panjang ini membentuk sudut siku-siku.
Nah, di mana besar sudut siku-siku itu adalah 90 derajat. Jadi setiap sudut dari persegi panjang ini adalah besarnya 90 derajat karena dia membentuk sudut siku-siku. Nah, ingat yang pertama sifatnya adalah sifat yang pertama itu sisi-sisi yang berhadapan itu sejajar. Nah, ini sejajar artinya. Lalu yang kedua itu setiap diagonalnya sama panjang. Jadi diagonalnya ini adalah sama panjang. Jadi AC sama dengan BD. Lalu diagonalnya saling membagi dua dan sama panjang. Jadi diagonal AC itu dibagi oleh titik O menjadi AO dan OC. Lalu diagonal BD itu dibagi oleh titik O menjadi BO atau OB dan OD. Nah, lalu itulah sifat-sifat persegi panjang. Yang berikutnya adalah sifat-sifat persegi. Nah, kita perhatikan di sini adalah ada sebuah papan catur yang berbentuk persegi dan bangun datar persegi. Nah, di mana bangun datar persegi adalah bangun datar persegi EFGH, di mana pada titik pusatnya adalah berada pada X. Nah, dengan diagonalnya adalah ada EG dan FH. Nah, sifat-sifat persegi itu hampir sama dengan persegi panjang, cuma dia ada bonusnya atau mungkin ada pembedanya. Dimana sifat yang pertama itu sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Nah, di sini sisinya sama panjang yang berhadapan. Dan keempat sisi yang ini sebenarnya sama panjang. Jadi sisi EF sama dengan FG sama dengan GH dan sama juga dengan EH atau HE. Jadi keempat sisi ini adalah sama panjang. Nah, setiap diagonalnya sama panjang juga. Jadi diagonal EG sama dengan FH. Begitu pula EG sama dengan FH atau HF sama dengan GE. Yang berikutnya, diagonalnya saling membagi dua dan sama panjang, sama seperti persegi panjang. Seperti contohnya, EG dibagi oleh titik X menjadi EX dan XG atau GX. Nah, di mana EX itu sama dengan GX karena sama panjang. Yang berikutnya itu adalah FH dibagi oleh titik X. Nah, di mana FX itu sama dengan FH karena diagonalnya sama panjang. Yang berikutnya, keempat sudutnya membentuk sudut siku-siku. Nah, di sini kita perhatikan bahwa pada titik E dia membentuk sudut siku-siku, pada titik F dia juga membentuk sudut siku-siku, pada titik G juga membentuk sudut siku-siku, dan pada titik H juga membentuk sudut siku-siku. Jadi keempat sudutnya ini membentuk sudut siku-siku sama dengan persegi panjang. Yang pembedanya di sini adalah diagonal yang berpotongan membentuk sudut siku-siku. Nah, kita perhatikan pada diagonal yang berpotongan. Di sini kita perhatikan bahwa diagonal EG berpotongan dengan diagonal diagonal EG berpotongan dengan diagonal FH pada titik X. Nah, yang berpotongan di sini. Dan kita perhatikan bahwa diagonal berpotongan sesuai dengan sifatnya dia membentuk sudut siku-siku. Nah, di sini kita perhatikan bahwa EXH itu besar sudutnya adalah sudut siku-siku atau 90 derajat. Lalu EXF sama juga besar sudutnya adalah 90 derajat dengan simbol seperti ini. Nah, simbol seperti L. Lalu atau simbol seperti kotak persegi ini. Itu adalah melambangkan bahwa sudut tersebut besarnya adalah 90 derajat atau sebesar sudut siku-siku. Yang berikutnya FXG. Nah, dia juga sama dengan sudut lainnya adalah besarnya 90 derajat. Lalu GXH sama juga besarnya 90 derajat. Nah, jadi diagonal yang berpotongan membentuk sudut siku-siku. Jadi semua diagonal yang berpotongan di sini bentuknya adalah sudut siku-siku. Perlu diingat itu. Nah, itu untuk sifat-sifat persegi panjang dan persegi. Yang berikutnya kita perhatikan itu adalah tentang keliling dan luas. Tentu pada sekolah dasar dulu kita sering diajarkan tentang keliling dan luas dari bangun datar. Nah, di sini kita cuma hanya mengulang saja, di mana keliling persegi panjang itu adalah K sama dengan 2P ditambah 2L. Kenapa 2P ditambah 2L? Tentu jika kita mengatakan sebuah keliling, maka kita akan menjumlahkan semua sisi-sisinya. Nah, kita perhatikan bahwa pada sifat persegi panjang itu ada
dua sisi yang panjang dan dua sisi yang lebar yang sama panjang. Atau mungkin dapat kita jadikan jadi K sama dengan 2 dalam kurung P ditambah L. Nah, dalam sifat distributifnya menjadi 2P ditambah 2L, karena contohnya adalah A B plus C. Itu sama artinya dengan AB ditambah AC. Nah, jadi begitu pula dengan keliling persegi panjang. K sama dengan 2 dalam kurung P ditambah L. Itu sama artinya dengan K sama dengan 2P ditambah 2L. Nah, di sini kita perhatikan bahwa dua sisi di sini sama besar, sama panjang. Nah, jadi AB sama dengan BC, AB sama dengan CD, BC sama dengan AD. Maka timbullah atau mungkin muncullah keliling 2P ditambah 2L. Dengan luas persegi itulah luasnya panjang dikali lebar, atau P kali L. Nah, yang berikutnya persegi. Persegi tentu karena keempat sisinya sama panjang, maka untuk kelilingnya adalah sama dengan 4S atau 4 dikali sisi. Nah, atau mungkin kita jabarkan jadi sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi. Jadi EF ditambah FG ditambah GH ditambah HE. Nah, untuk lebih mengkerucutkannya menjadi atau mungkin lebih dipermudah, disederhanakan menjadi 4S atau 4 dikali sisi. 4 dikali sisi. Nah, lalu luas persegi itu adalah sisi kali sisi atau S kuadrat. Nah, di sini adalah sisi kali sisi atau S kuadrat, dapat kita sederhanakan menjadi S kuadrat. Nah, itu untuk keliling dan luas dari persegi panjang dan persegi. Nah, jika kita hanya berbicara tentang teori-teori saja mungkin kurang pas ya. Kita langsung masuk ke contoh soalnya. Di sini sudah saya siapkan ada beberapa contoh soal. Kita simak saja langsung. Oke, contohnya soal yang pertama, kita perhatikan. Di sini ada sebuah bentuk. Nah, mana dia kursor saya? Kok hilang? Lu. Kok hilang? Nah, ini dia. Nah, oke, di sini ada bentuk persegi panjang di mana ada sebuah bentuk persegi ABCD. Nah, kita perhatikan pada lingkaran merah ini. Nah, pada gambar di samping ABCD adalah persegi panjang. Diketahui panjang DC. Nah, panjang DC itu adalah 24 cm. 24 cm. Dan sudut CBD, nah ini sudut CBD itu adalah 59 derajat. Tentukan nilai Y untuk yang A, yang B panjang AD, yang C besar sudut ABD, dan untuk yang D adalah nilai dari X. Nah, oke. Sesuai dengan yang kita pelajari sebelumnya, itu adalah bahwa sifat-sifat persegi panjang, kita mulai dari yang A dulu ya. Kita mulai dari yang A dulu. Nilai Y. Nah, untuk mencari nilai Y, kita harus mengetahui satu sisi yang diketahui panjangnya. Nah, di sini ketahui adalah CD atau DC panjangnya adalah 24 cm. Di mana CD atau DC itu ya berhadapan dengan sisi AB. Di mana dalam sifat persegi panjang, apabila sisi-sisi tersebut berhadapan, maka panjangnya sama. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa AB sama dengan DC atau CD. Di mana AB itu adalah 4Y dan DC itu adalah 24 cm. Nah, untuk mencari nilai Y atau mencari variabel dari Y, kita harus menghilangkan atau mungkin membuat koefisiennya menjadi 1. Caranya adalah membagi kedua ruas dengan nilai koefisiennya, itu adalah 4. Jadi ruas kiri kita bagi 4, ruas kanan kita bagi 4. Menjadi Y sama dengan 24/4. Dan Y adalah sama dengan 6. Nah, kita ketahui bahwa nilai Y-nya adalah 6. Jadi kita sudah selesai mengerjakan yang A.
Lalu yang B. Yang B, panjang AD. Panjang AD. AD adalah Y plus 8 cm. Nah, di sini ada variabel Y. Sedangkan pada nomor A kita sudah, atau pada pilihan A kita sudah mencari nilai Y-nya. Maka untuk mencari panjang AD kita tinggal mensubstitusikan atau mengganti nilai Y-nya menjadi angka yang sudah kita temukan pada option A. Nah, mana AD itu adalah Y ditambah 8 cm atau cm. Nah, menjadi Y-nya terganti menjadi 6 karena nilai Y-nya adalah 6 ditambah 8. 6 tambah 8 adalah 14 cm. Jadi panjang AD itu adalah 14 cm. Yang berikutnya, besar sudut ABD. Besar sudut ABD. Mana ya? ABD. Nah, besar sudut ABD. Nah, kita ketahui dalam sifat persegi panjang, setiap sudut-sudutnya, atau mungkin ujung ya, bukan ya, sudut-sudut dari persegi panjang itu membentuk sudut siku-siku atau besarnya adalah 90 derajat. Maka didapat bahwa sudut ABD itu ditambah dengan sudut CBD itu adalah sama dengan sudut ABC. Sudut ABC, di mana sudut ABC itulah sudut siku-siku. Nah, karena dia merupakan salah satu sudut dari persegi panjang, yang dimana besar sudutnya adalah 90 derajat. Nah, sudut ABD belum kita ketahui, maka kita jangan tulis dulu berapa sudutnya. Dan ditambah sudut CBD. Sudut CBD adalah 59 derajat. Maka menjadi sudut ABD kita pindah ruaskan, maka tanda plusnya akan berubah menjadi tanda min. Nah, maka sudut ABD sama dengan 90 derajat dikurangi 59 derajat. Maka didapat sudut ABD adalah 31 derajat. Jadi besar sudut ABD adalah 31 derajat. Jadi di sini besar sudutnya 31 derajat. Nah, ini sudah. Oke, yang berikutnya kita akan mencari nilai X. Nah, kita akan mencari nilai X. Nah, dimana untuk mencari nilai X kita mengingat lagi pelajaran tentang garis dan sudut, fokusnya pada sudut. Nah, sudut yang berada pada dua garis sejajar. Nah, ada namanya dalam berseberangan. Kita perhatikan, jika kita misalkan garis AB ini kita perpanjang dan garis CD ini kita perpanjang, kita perhatikan bahwa ada dua buah garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis yang menjadi terdapat dua buah sudut yang berdalam seberangan. Nah, kita perhatikan bahwa sudut CBD itu dalam berseberangan dengan sudut ADB. Maka jika dua buah sudut memiliki hubungan dalam berseberangan, dapat kita katakan bahwa dua buah sudut itu adalah sama besar. Besarnya sama. Maka dapat kita katakan bahwa besar sudut ABD itu adalah besar sudut CBD, yang merupakan besar sudutnya adalah 59 derajat. Nah, jadi nilai X adalah 59 derajat. Ya, itu untuk yang D. Jadi yang A sudah, yang B sudah, yang C sudah, dan yang D sudah. Jadi semua sudah untuk yang contoh soal yang pertama. Oke, yang berikutnya contoh soal yang kedua. Kita perhatikan di sini ada sebuah bentuk bangun datar, yaitu adalah persegi. Namanya persegi EFGH. Nah, pada persegi EFGH di samping diketahui panjang sisi EF. Sisi EF itu adalah 32 cm. Ya, 32 cm. Nah, jika panjang panjang sisi sisi EF adalah 32 cm. Nah, yang ditanya, jika panjang EH. Nah, EH itu adalah X ditambah 9 cm, tentukan nilai X. Lalu yang B, jika besar sudut EXF sama dengan 3Y derajat, tentukan nilai Y. Oke, kita kembali ke sifat-sifat dari persegi.
tolong diingat ya. Dimana penyelesaiannya? Yang pertama untuk yang A, kita ketahui bahwa persegi sifat-sifatnya salah satunya adalah keempat sisinya sama panjang. Jadi keempat sisinya sama panjang atau sisi-sisi yang berhadapan sama panjang. Sisi EF sama dengan GH, sisi AFG sama dengan sisi HE atau HE, atau EF sama dengan FG sama dengan GH sama dengan HE. Jadi keempat sisi ini sama panjang. Maka untuk mencari nomor A, dapat kita simpulkan bahwa diketahui adalah EF, maka EH sama dengan EF karena keempat sisinya sama panjang. Nah, EH itu adalah X ditambah 9, sedangkan EF itu adalah 32 cm. Maka untuk mencari nilai variabel X, maka kita harus benar ruaskan atau mungkin kita hilangkan konstanta dari 9 ini. Caranya adalah dengan mengurangkan dengan nilai konstantanya kepada kedua ruasnya. Jadi kita ruas kiri kita kurangi 9, ruas kanan juga kita kurangi 9. Menjadi X sama dengan 32 dikurangi 9. Maka nilai X adalah 23 cm. Nah, jadi nilai X yang atau mungkin panjang dari EH itu adalah 23 cm. Untuk pembuktiannya kita coba, karena bentuk ini adalah persegi, maka keempat sisinya adalah sama panjang. Jadi pasti EH sama dengan EF. Nah, kita masukkan nilai X nya 23 cm. 23 ditambah 9, maka hasilnya adalah 32 cm. Jadi terbukti bahwa panjang EH atau nilai X nya adalah 23 cm. Nah, itu untuk yang A. Lalu yang B, kita perhatikan, jika besar sudut EXF sama dengan 3Y derajat, tentukan nilai Y. Nah, kita kembali ke sifat-sifat persegi, yang dimana setiap perpotongan diagonalnya membentuk sudut siku-siku. Nah, kita perhatikan, setiap perpotongan diagonalnya membentuk sudut siku-siku. Di sini sudut siku-siku, habis itu di sini sudut siku-siku, di sini sudut siku-siku, dan di sini sudut siku-siku. Nah, kita perhatikan bahwa EXF berarti dia berada di sini. Ini adalah 3Y derajat. Nah, bagaimana cara mencarinya? EXF itu sama dengan 90 derajat karena dia diagonal, salah satu diagonal yang berpotongan, maka bentuk sudutnya adalah siku-siku atau 90 derajat. Nah, sudut EXF itu adalah 3Y sama dengan 90 derajat. Nah, untuk mencari nilai Y sama, kita membuat koefisiennya menjadi 1. Caranya adalah membagi semua ruasnya atau kedua ruasnya dibagi dengan nilai koefisiennya adalah 3. Kita bagi 3 Y nya, lalu 90 kita bagi 3, maka nilai Y adalah 30 derajat. Jadi nilai Y adalah 30 derajat. Pembuktiannya, kita coba masukkan nilai Y nya 30. 3 dikali 30, hasilnya adalah 90 derajat. Maka terbukti bahwa maka terbukti bahwa nilai Y nya adalah 30 derajat. Nah, itu untuk contoh soal yang nomor 2. Yang berikutnya, contoh soal yang nomor 3. Kita perhatikan, pada persegi panjang ABCD, kita perhatikan persegi panjang ABCD, panjang AB itu berbanding dengan panjang BC adalah 3 berbanding 2. AB 3 dan BC AB 3 dan BC adalah 2. Dan panjang persegi EFGH itu adalah 7,5 cm. Jadi panjang sisi dari persegi ini adalah 7,5 cm. Nah, jika keliling ABCD sama dengan 2 kali keliling persegi EFGH, tentukan yang A keliling persegi EFGH dan yang B adalah panjang AB dan panjang BC. Oke, kita mulai dari yang A dulu, keliling persegi EFGH. Keliling persegi adalah 4S atau 4 kali sisi, atau sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi. Nah, maka menjadi 4 dikali 7,5. 4 kali 75 ada 4 kali 75. 4 kali 7,5 adalah 30 cm. Jadi keliling persegi EFGH adalah 30 cm. Oke, yang A kita sudah dapatkan. Kelilingnya adalah 30 cm. Lalu yang B, panjang AB dan BC. Nah, di sini agak panjang sedikit ya.
Jadi langkah pertama, kita akan gunakan pemisalan terlebih dahulu. Nah, jadi kita misalkan bahwa perbandingan AB dan BC. Nah, kita misalkan AB-nya adalah 3X karena perbandingan AB adalah 3. Jadi kita tambahkan variabel X. Nah, tujuan untuk menambahkan variabel karena kita akan mencari panjang sebenarnya dari AB dan BC. Nah, jadi AB kita misalkan dengan 3X dan BC kita misalkan dia dengan 2X karena perbandingan BC adalah 2. Nah, langkah berikutnya, keliling ABCD sama dengan 2 kali keliling EFGH. Kita perhatikan di kalimat di sini. Keliling ABCD sama dengan 2 kali keliling persegi EFGH. Nah, keliling ini 2 kali keliling ini. Nah, maka menjadi keliling ABCD atau keliling dari persegi panjang itulah 2 dalam kurung P ditambah L. Sedangkan keliling dari persegi adalah 4 kali S. Maka 2 dalam kurung P ditambah L sama dengan 2 dikali 30 cm karena sudah kita ketahui keliling dari persegi. Nah, yang berikutnya kita substitusikan P dan L-nya. Kita ketahui bahwa AB ini adalah panjang dan BC ini adalah lebar. Nah, kenapa AB itu panjang? Kenapa AB itu adalah sisi panjang? Karena dia yang paling panjang. Sedangkan BC adalah sisi lebar karena dia kalah panjang dengan AB. Nah, kita masukkan P-nya adalah 3X dan L-nya adalah 2. Jadi ini adalah P, ini adalah L. Nah, kita kerjakan dengan sifat distributif. A dalam kurung B tambah C, maka A kali B, A kali C. Maka 2 kali 3X, 2 dikali 2X. Menjadi 6X ditambah 4X. Hasilnya adalah 10X. Atau 3X ditambah 2X adalah 5X dikali 2 adalah 10X. Sama dengan 2 kali 30 adalah 60. Maka 10X sama dengan 60. Apakah sudah selesai? Tentu saja belum. Kita akan mencari nilai X-nya. Untuk mencari nilai X-nya, maka kita akan membuat koefisiennya menjadi 1. Kita bagi 10. Maka X sama dengan 60 per 10. Dan nilai X-nya adalah 6. Nah, sudah selesai? Tentu saja belum. Karena kita baru mengetahui nilai X-nya. Sekarang kita akan mencari panjang dari AB dan BC dengan pemisalan ini. Nah, caranya sangat mudah. Nah, caranya panjangnya adalah AB. AB kita misalkan tadi adalah 3X. Maka kita ganti X-nya dengan 6. 3 kali 6 adalah 18. Maka panjang AB-nya adalah 18. Lalu lebar 2X. X-nya adalah 6. 2 dikali 6. Maka lebarnya adalah 12. Jadi panjang AB dan BC adalah 18 cm dan 12 cm. Nah, itulah untuk yang panjang AB dan BC. Nah, semoga dapat kalian pahami. Oke, itu contoh soal yang ketiga. Kita masuk contoh soal yang keempat. Nah, kita perhatikan. Perbandingan panjang dan lebar sebuah persegi panjang adalah 7 berbanding 4. Jika luas persegi panjang tersebut adalah 252 cm persegi, maka tentukan ukuran panjang dan lebarnya. Sama seperti contoh soal yang ketiga tadi, kita gunakan pemisalan terlebih dahulu karena di sini ada sebuah perbandingan. Nah, jadi penyelesaiannya adalah kita misalkan bahwa panjangnya itu adalah 7N, sedangkan lebarnya adalah 4N. Kenapa panjangnya 7N? Karena dia lebih panjang dari 4. Gak mungkin dong kita gunakan 4 sebagai panjang, lebar kita gunakan 7. Ya, mana yang sisi paling panjang itu kita gunakan sebagai panjang sebuah bangun datar. Nah, misalkan panjangnya adalah 7N cm dan lebarnya adalah 4N. Luas persegi panjang yang diketahui adalah 252 cm persegi. Nah, luas persegi panjang itu adalah panjang kali lebar. Panjang kali lebar adalah 7N dikali 4N sama dengan 252. Tentu di sini kita harus mengingat tentang perkalian aljabar. Jika suatu variabel dikalikan, maka nilai variabelnya akan meningkat. 7 kali 4 adalah 28, N kali N sama dengan N kuadrat. Nah, dimana N kali N sama dengan N, karena N di sini berpangkat 1 dan di sini pangkat 1,
dia akan menjadi N1 ditambah 1. Maka N-nya adalah pangkat 2. Nah, maka 28N pangkat 2 sama dengan 252. Nah, kita untuk mencari nilai N-nya tentu cara bagaimana? Kita harus menghilangkan atau membuat koefisiennya menjadi 1 terlebih dahulu. Kita bagi dia dengan 28 sisi kanannya, sisi kiri juga kita bagi 28. 252 kita bagi 28 menjadi 9. Maka N kuadrat sama dengan 9. Apakah sudah kita ketahui? Tentu saja belum. Di sini ada tanda kuadrat. Maka untuk mencari nilai N-nya adalah kita akarkan dia. N sama dengan akar 9. Nah, maka nilai N-nya adalah 3. Nah, ini untuk nilai N-nya. Sedangkan yang ingin kita cari adalah panjang dan lebarnya. Caranya sama seperti soal nomor 3. Dari pemisalan ini kita masukkan nilai N-nya. Jadi panjangnya adalah 7N. Maka kita substitusikan N-nya ke dalam panjang. 7 kali 3 adalah 21. Maka panjangnya adalah 21. Lalu lebar 4N. 4 kali 3. 4 kali 3 adalah 12. Maka lebarnya adalah 12 cm. Jadi panjang dan lebar persegi panjang tersebut adalah 21 cm dan 12 cm. Oke, kita buktikan sekarang. Apakah dengan panjang dan lebar segini menghasilkan luas 252 cm persegi? Maka 21 dikali 12. Nah, jadi kita coba dulu. 21 dikali 12, maka 21 dikali 10 dulu. 21 kali 10 adalah 210. Yang berikutnya 21 dikali 2. 21 kali 2 adalah 42. Maka kita jumlahkan menjadi 252. Nah, maka terbukti bahwa panjang dan lebar yang kita cari tadi terbukti benar. Panjangnya adalah 21 cm dan lebarnya adalah 12 cm. Itu untuk contoh soal yang nomor 4. Yang berikutnya, contoh soal yang terakhir. Itu adalah ini ya. Kita perhatikan adalah sebuah kolam renang modern ya. Ya, semoga yang menonton video ini bisa membuat kolam renang seperti ini dalam halaman rumahnya. Oke. Sebidang lahan berbentuk persegi panjang berukuran 15 meter dikali 9 meter. Nah, di sekeliling lahan tersebut dipasang keramik lantai. Kita perhatikan seperti gambar di sini ya. Keramik lantai dengan lebar 1,2 meter. Sedangkan sisanya dibuat kolam renang. Jika biaya pemasangan keramik Rp200.000 per meter persegi dan biaya pembuatan kolam renang adalah Rp2.000.000 per meter persegi, itulah biaya yang dibutuhkan seluruhnya. Nah, di sini kita perhatikan bahwa ini ada sebuah tanah, sebidang tanah ini. Nah, di tengah-tengahnya ini kolam renangnya. Nah, sedangkan pemilik kolam renang ini ingin membuat keramik, memasang keramik. Nah, masang keramik di sini yang dimana lebarnya dari kolam renang itu adalah 1,2 meter. Nah, jadi seperti ini ilustrasinya ya. Nah, ini adalah 15 meter lahannya. Lalu ini adalah 9 meter lahannya. Nah, dia ingin membuat sebuah kolam renang. Nah, langkah pertama, kita harus mencari terlebih dahulu luas dari kolam renangnya. Nah, penyelesaiannya, kita mencari luas kolam renangnya. Di mana luas kolam renangnya didapat dari 15 meter. Nah, 15 meter adalah panjangnya. Sedangkan kolam renangnya di sini. Ini adalah kolam renang. Nah, untuk mencari panjang ini, tentu panjang dari lahan si pemilik dikurangi dengan lebar dari keramiknya. Nah, di sini kan ada dua, di sini ada dua sisi kiri dan sisi kanan. Maka dikurangi dengan 2 dikali 1,2. Atau mungkin istilahnya 1,2 ditambah 1,2.
Begitu pula dikali dengan lebar dari lahannya. Lebar dari lahannya adalah 9 cm. 9 cm. 9 meter. 9 meter dikurangi juga dengan lebar dari pemasangan keramiknya 1,2. Karena ada dua sisi atas dan sisi bawah, maka kita kali 2. Nah, atau mungkin 1,2 ditambah 1,2. Maka dapat dari 15 dikurangi 2,4, karena 2 dikali 1,2 adalah 2,4. Sedangkan lebarnya adalah 9 dikurangi 2,4, sama juga. Nah, ini dapat panjangnya 12,6 dikali lebarnya adalah 6,6. Jadi di sini panjangnya adalah 12,6 itu kalau berenangnya. Lalu lebarnya itu adalah berapa di sini ya? 6,6. Lebar 6,6. Nah, maka panjang kali lebar dapat 83,16 meter persegi. Nah, itu untuk luas kolamnya. Nah, untuk biaya yang dibutuhkan buat kolamnya, karena biaya untuk membuat kolam adalah 2 juta rupiah per meter persegi, maka kita kali dengan luasnya. Nah, maka 83,16 meter persegi kita kali dengan 2 juta rupiah. Maka hasilnya adalah wow, 166.320.000 rupiah untuk pembuatan kolam renang saja, itu belum pemasangan keramiknya. Yang berikutnya kita harus mencari luas dari keramiknya terlebih dahulu untuk mengetahui biaya yang dibutuhkan dalam pemasangan keramik. Nah, kita akan mencari luas keramik terlebih dahulu. Luas keramik di sini didapat dari luas lahan dikurangi luas kolam. Nah, luas lahan tadi kan 15 kali 9. Lalu luas kolamnya adalah 83,16 meter persegi. Maka luas lahan kita cari terlebih dahulu. 15 kali 9 dikurangi 83,16, karena sudah kita ketahui luas kolamnya tadi sudah kita cari. Maka didapat luas lahannya adalah 135 meter persegi dikurangi 83,16 meter persegi untuk luas kolam. Maka hasil dari luas keramik lantainya adalah 51,84 meter persegi untuk luas keramik lantainya. Lalu biaya yang dibutuhkan berapa? Tinggal kita kali saja dengan biaya per meter perseginya. Nah, jadi 51,84 meter persegi dikali dengan 200.000 rupiah, maka dapat 10.368.000 rupiah untuk biaya pemasangan keramik. Nah, lalu jadi ditanya, hitunglah biaya yang dibutuhkan seluruhnya. Nah, maka untuk keseluruhannya tinggal kita jumlahkan saja biaya pembuatan kolam dengan biaya pemasangan keramik. Nah, menjadi 166.320.000 rupiah ditambah 10.368.000 rupiah. Maka didapat biaya yang dibutuhkan seluruhnya adalah 176.688.000 rupiah. Itu untuk biaya seluruhnya. Wow, lumayan ya. Nah, itu untuk contoh soal yang kelima atau contoh soal terakhir pada video pembelajaran ini. Yang berikutnya apa? Yang berikutnya, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang menonton videonya. Semoga dapat menambah ilmu kalian tentang segi 4, baik itu tentang persegi maupun persegi panjang. Dan apabila video ini bermanfaat bagi kalian atau mungkin menambah ilmu bagi kalian, tolong di-share video ini ke teman-teman atau rekan-rekan kalian yang membutuhkan agar lebih memahami tentang persegi panjang dan persegi dalam materi segi 4. Nah, oke, untuk mengakhiri video ini saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf apabila ada salah kata yang saya ucapkan. Akhir kata saya tutup dengan Pranama Santi. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa pada video saya berikutnya. Bye bye.